semuanya, selamat datang kembali di podcast kita. Ruang kecil yang selalu siap menemani kamu kapan saja dan di mana saja. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk menonton video kami. Sebelum kami memulai percakapan, izinkan kami memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Betrana Amel sebagai host. Dan saya Indra Sasmita sebagai narasumber. Baik, di video kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Sasmita sebagai narasumber. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, apa arti kehidupan pada fase hidupmu saat ini? Menurut saya itu arti kehidupan yang sesungguhnya itu dimana kita itu mencari keseimbangan antara impian dan kenyataan, dimana kita sebagai manusia itu mengejar mimpi dan mewujudkan suatu hal yang kita inginkan sejak dahulu. Namun sekarang terkadang itu arti kehidupan itu diibaratkan berbeda versi, dimana kita hanya tahu menjalani tapi tidak tahu makna dari sebuah kehidupan itu seperti apa. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, pertanyaan yang kedua. Hal apa yang paling kamu syukuri hari ini meskipun sederhana? Aku bersyukur karena masih bisa diberikan kesehatan serta nafas kehidupan, dimana saya bisa merasakan hal-hal yang baru dan dari situ saya belajar bahwa ternyata kehidupan itu selalu menyediakan ruang untuk kita belajar apa itu sebuah kehidupan dan dimana kita itu melangkah untuk lebih maju lagi dari kehidupan yang sebelumnya. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman mana yang paling mengubah cara pandangmu tentang kehidupan? Dimana kita itu dimana suatu momen dimana kita memiliki suatu kegagalan, dimana ya kegagalan itu menjadi ujung tombak kegagalan yang kita inginkan, dimana dari situ kita belajar bahwa kehidupan itu selalu menyediakan pintu lain jika kita melangkah lagi, dimana sebuah momen kita itu terkadang itu berpikir bahwa kehidupan itu terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi, dimana terkadang kita berharap ekspektasinya terlalu tinggi padahal kenyataannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dari situ kita belajar bahwa bagaimana cara pandang kita untuk hidup lebih maju lagi. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang berikutnya. Jika hidupmu adalah film, adegan apa yang sedang kamu jalani sekarang? Adegan yang dimana kita bangkit dan mulai dari awal, dimana tokoh utama adalah sedang menyusun mimpi yang sesuai dengan dirinya sendiri, dimana ketika kita melakukan adegan itu kita ingin dimana adegan itu diulang kembali, dimana kita bangkit dari kegagalan. Karena apa? Jadikan kegagalan sebuah motivasi dimana kita itu mampu untuk berkembang, karena untuk menjadi sukses dan untuk hidup lebih maju lagi kita berawal dari kegagalan, dimana jadikan kegagalan sebuah motivasi untuk kamu bisa berkembang. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan lagi, yaitu siapa orang yang paling memberi warna dalam hidupmu dan kenapa? Yang pertama itu keluarga ya, terutama orang terdekat saya, dimana mereka selalu akan menjadi alasan saya untuk terus maju dan berkembang sekalipun dunia rasanya itu berat, dimana dengan adanya dorongan dari keluarga-keluarga kita yang terdekat menjadikan kita tuh sebagai orang yang berpikir bahwa ternyata di setiap kegagalan kita masih ada orang yang mampu menyemangatkan kita di situasi dan di sisi manapun di setiap kegagalan yang kita jalani. Oke, baik. Harapan terbesar apa untuk dirimu dalam 5 tahun ke depan? Tentu kita memiliki harapan-harapan ya. Yang pertama itu harapan ingin hidup lebih tenang dan harapan ingin menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih bijaksana dan bisa memberikan manfaat bagi setiap orang, serta sekecil apapun itu bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar kita itu mungkin sangat bermakna bagi kita, dimana kita itu
harus memberikan warna dan makna bagi hidup kita sendiri, serta memberikan manfaat bagi orang lain, walaupun mau sekecil apapun itu, tapi bagi kita dan bagi orang lain itu bermanfaat. Oke. Jika bisa memberi pesan pada dirimu di masa lalu, apa yang kamu ingin katakan? Percayalah bahwa pada setiap proses kamu akan baik-baik saja, dimana meski jalannya tidak seperti yang kamu bayangkan, karena terkadang tidak ada proses yang sesuai dengan ekspektasi dan tidak ada proses yang berjalan semulus apa yang kita bayangkan. Maka dari itu nikmati, jalani proses itu, karena ketika kita menikmati segala proses yang ada, maka apa yang kita jalani yang terasa berat, maka akan menjadi sebuah inovasi dan harapan, serta sebuah harapan bagi diri kita sendiri untuk terus berjalan. Oke. Pertanyaan berikutnya, menurutmu apa yang sebenarnya membuat hidup layak dijalani? Hubungan dan pengalaman, di mana kita ini memiliki pengalaman dan hubungan erat dengan siapa saja. Orang-orang yang kita temui adalah hal-hal yang kita pelajari, membuat tiap hari itu terasa lebih berarti, di mana kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda setiap hari, serta kita menjalani hubungan, di mana hubungan itulah yang menjadikan arti dari sebuah kehidupan, di mana sekecil apapun dan sedikit apapun kita menjalani hubungan dengan orang, ketika kita menjalin hubungan dengan baik, maupun itu orang baru atau orang dekat, tetapi ketika kita menjalani dengan baik atau kita melakukan menjalin hubungan erat dengan orang lain, kita akan merasa lebih tenang dan lebih enjoy. Oke. Apa arti kata berhasil dalam hidupmu? Arti kata berhasil dalam hidup saya tuh bukan hanya memiliki materi saja, tetapi dimana di sisi lain kita tuh merasa damai dengan diri sendiri, dimana kita percaya bahwa setiap apa yang kita jalani, setiap apa yang kita bangun, kita harus memiliki rasa percaya diri. Nah, dimana diri sendiri adalah tolak ukur untuk menjadikan inovasi dan motivasi bagi diri sendiri. Di setiap kita juga harus memiliki hati yang murni, suci, dan bisa bersyukur terhadap segala hal yang kita jalani. Karena apa? Rasa bersyukur akan memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi kehidupan kita, karena kita sebagai manusia itu terkadang kurang bersyukur. Maka dari itu ikhlaskan dan luaskan rasa bersyukur yang kita alami selama ini. Oke, baik. Di sini bagaimana cara ibu untuk menyemangati diri ibu saat kamu terjatuh? Aku pernah mengingat ya bahwa setiap orang itu memiliki kegagalan, setiap orang itu pernah jatuh. Maka kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari segalanya. Dimana aku membiarkan diri untuk beristirahat sebentar, karena mungkin kita juga merasa capek ya dengan kegagalan-kegagalan yang kita lalui. Tetapi itu bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari segalanya. Karena kegagalan tanpa sebuah proses untuk mencapai tujuan itu adalah sesuatu yang tidak sebegitu pentingnya, dimana kita itu harus bangkit. Karena apa? Kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, kita harus memiliki kegagalan, kita harus mengalami proses yang memang betul-betul panjang. Tetapi ketika kita menjalani hal-hal tersebut, karena apa? Setiap proses tidak ada yang instan melalui kegagalan. Maka dari itu, bangunlah ekspektasi yang tinggi terhadap dirimu. Kembangkan kemampuan yang kamu miliki, karena apa? Diri sendiri adalah harapan terbesar untuk kamu bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Dimana kita juga sebagai manusia ya tentu
tidak luput dari kegagalan. Dimana terkadang orang itu ketika memiliki kegagalan, ya mungkin menyerah lah. Tetapi mereka tidak berpikir bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, melainkan awal. Dimana suatu proses tanpa kegagalan itu hanya omong kosong saja. Tetapi terkadang kita tuh belajar dari kehidupan bahwa setiap kehidupan itu pasti punya tantangan. Nah, tantangan itu membuat kita itu termotivasi bahwa ternyata dunia dunia yang kita bayangkan selama ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena apa? Kita membayangkan hanya sebagian dunia saja, tetapi kita belum merasakan bagaimana keterlanjutan dunia yang akan kita jalani. Jadi pesan dari saya itu, jadikanlah sebuah kegagalan sebagai motivasi hidup kamu, karena untuk menjadikan seseorang yang memiliki kerendahan hati itu butuh ketenangan diri. Dan kita sebagai manusia itu memiliki setiap proses yang berbeda-beda. Maka dari itu syukuri dan nikmati saja hidupmu. Mungkin Tuhan sudah menyiapkan versi terbaik dari dirimu sendiri. Oke, terima kasih untuk Ibu Sasmita telah memberikan saya. Guys, kembali lagi bersama kami. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kakak Erlin, dimana kita akan berbincang mengenai bagaimana sih Kakak Erlin menerima kenyataan dalam dirinya sendiri. Nah, nanti kita akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai Kakak Erlin sendiri. Nah, yang pertama itu, hal apa sih yang Kakak Erlin sukai dalam diri Kakak Erlin sendiri? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, di sini saya akan menjawab. Hal yang aku sukai dari diriku adalah caraku tetap berdiri walaupun dunia terasa berat. Ada banyak saat ketika aku merasa tidak cukup, tapi tanpa aku sadari, aku selalu berusaha kembali bangkit sekecil apapun langkahnya. Aku suka bagian diriku yang masih mau percaya, masih mau mencoba, dan masih mau hidup sepenuh hati. Mungkin aku bukan orang yang paling kuat, tapi aku tidak berhenti. Oke, selanjutnya bagaimana sih Kakak Erlin mencoba maksudnya hal yang mana sih yang Kakak Erlin berusaha untuk coba terima dalam diri Kakak Erlin sendiri? Bagian mana yang Kakak Erlin berusaha untuk terima, misalnya dalam diri Kakak Erlin sendiri sih? Di sini aku sedang belajar menerima bahwa aku tidak selalu mampu memenuhi ekspektasi baik dari orang lain maupun diri sendiri. Ada hari ketika aku lambat dan ada hari ketika aku gagal. Ada hari ketika pikiranku kacau. Dulu aku selalu menyalahkan diri sendiri. Sekarang aku sedang belajar berkata, tidak apa-apa, kamu manusia. Menerima diriku berarti memaafkan diri sendiri yang kadang lelah, bingung, atau merasa hilang arah. Kapan sih terakhir kali Kakak Erlin itu bangga pada diri Kakak Erlin sendiri? Bagaimana sih ketika Kakak Erlin itu bangga terhadap diri sendiri? Di posisi yang paling mana Kakak Erlin bangga terhadap diri sendiri? Aku bangga ketika aku memilih untuk tetap berjalan walaupun dalam hati rasanya ingin berhenti. Tidak ada yang melihat momen itu, tidak ada tepuk tangan, tapi aku tahu itu kemenangan besar. Aku bangga ketika aku bisa mengatakan aku butuh istirahat, karena dulu aku selalu memaksa diri. Bangga bukan tentang hasil besar, kadang hanya tentang keberanian bertahan dan memberi diri sendiri ruang untuk bernapas. Apa bentuk self love yang paling sederhana yang bisa kamu lakukan hari ini? Hari ini aku bisa mencintai diri dengan hal-hal kecil tapi berarti. Makan tepat waktu, minum air cukup, bersyukur, atau satu hal kecil, aku sekedar mematikan notifikasi dan beristirahat sebentar. Self love tidak harus berupa liburan mahal atau hadiah besar. Kadang itu hanya tentang memperlakukan diri sendiri seperti sahabat, pelan, lembut, tanpa menghakimi. Bagaimana sih
cara kakak Erlin ketika kakak Erlin itu melakukan kesalahan, bagaimana cara kakak Erlin berkomunikasi terhadap diri sendiri sih di saat kakak Erlin tuh terjatuh dan melakukan kesalahan terhadap diri sendiri. Bagaimana cara kakak Erlin menguatkan atau berbicara dalam diri sendiri ketika melakukan kesalahan? Baik, di sini aku berusaha lembut pada diriku. Tidak apa-apa, kamu sedang belajar. Dulu aku marah, kecewa, bahkan merasa tidak layak. Sekarang aku sadar bahwa kesalahan adalah bagian dari pertumbuhan. Aku tidak akan pernah menemukan diri yang lebih baik kalau aku menolak proses yang meyakinkan. Aku mencoba mengingatkan bahwa tidak ada manusia yang berjalan tanpa jatuh. Kebiasaan buruk apa sih yang ingin kakak Erlin tinggalkan demi mencari dan mencintai diri sendiri? Di sini aku ingin berhenti membandingkan hidupku dengan orang lain. Di media sosial, dunia terlihat sempurna. Orang bahagia, sukses, cantik, dan serba bisa. Tapi dunia itu hanya permukaan. Aku ingin fokus membangun hidupku sendiri untuk diriku dengan ritme yang aku miliki. Perbandingan hanya mencuri kebahagiaan. Aku ingin kembali melihat diriku dengan mata yang jujur dan penuh syukur. Apa sih hal terbesar yang kakak Erlin pelajari tentang diri sendiri itu kayak gimana sih hal terbesarnya yang kakak Erlin rasakan? Untuk itu aku belajar bahwa aku jatuh lebih kuat daripada yang pernah kupikirkan. Ada masa-masa gelap ketika aku merasa tidak sanggup lagi. Ada malam ketika aku menangis dalam diam. Tapi aku tetap bangun keesokan harinya, tetap belajar, tetap mencoba, tetap tersenyum meskipun retak di dalam. Aku belajar bahwa kekuatan itu tidak selalu terlihat keras. Kadang kekuatan justru lembut, diam, dan tetap memilih hidup. Oke, apa sih arti kata cukup untuk kakak Erlin sendiri? Menurutku cukup bukan tentang sempurna atau menyelesaikan segala sesuatu dengan hebat. Cukup berarti aku menghargai diriku apa adanya tanpa menambah atau mengurangi. Cukup berarti tahan kapan harus berhenti, kapan harus berjuang, dan kapan harus memeluk diri sendiri. Cukup adalah keadaan hati yang menerima. Aku mungkin belum sampai, tapi aku sedang berjalan ke sana. Bagaimana sih kamu menghadapi situasi di mana ketika kamu merasa kamu tidak berharga? Untuk itu aku mengizinkan diriku merasa semuanya, sedih, marah, bingung. Aku berhenti berpura-pura kuat. Aku menarik napas dan menginginkan hal-hal kecil yang pernah aku capai, sekecil apapun itu. Aku mencoba mengingatkan bahwa perasaan tidak berharga bukan fakta, hanya suara dalam kepala yang sedang lelah. Dan ketika aku siap, aku berdiri lagi pelan-pelan. Oke, jika bisa berbicara pada dirimu beberapa tahun yang lalu, apa yang kamu akan lakukan? Aku akan bilang, kamu tidak harus sempurna untuk layak dicintai. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Tidak apa-apa menangis, tidak apa-apa salah, tidak apa-apa bingung. Hidup memang tidak selalu jelas, tapi perlahan kamu akan menemukan jalannya. Dan ketika kamu merasakan sendirian, percayalah, kamu tidak akan benar-benar sendiri. Ada masa depan yang sedang menunggumu, versi dirimu yang lebih kuat dan lebih bahagia. Bertahanlah. Oke guys, itu saja bagi pengalaman dari kehidupan kakak Erlin yang kita dengarkan tadi. Dimana pelajaran yang kita dapatkan dari perjalanan hidup kakak Erlin bahwa kita sebagai manusia harus menerima buruk dan baik buruknya hidup kita dan baik buruknya diri kita, dimana kita tuh belajar dari kegagalan bahwa seburuk apapun hidup kita itu kita harus bisa menerima diri sendiri dan mengupgrade diri kita sendiri supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, pelajaran yang kita dapatkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, maka kita sebagai manusia harus bersyukur dan menerima apapun yang Tuhan kasih untuk kita. See you next video untuk kita dan sampai jumpa lagi guys. Dah.